Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya Qur'ani Alma Firanda, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2019 kelas Indralaya dengan NIM 06031281924059. Baiklah, langsung saja pada mata kuliah Etika Pendidik. Di sini saya akan mengangkat permasalahan etika pendidikan yang terjadi pada saat ini. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Etika Pendidik, yang mana membahas mengenai permasalahan krisis etika atau moral yang terjadi dalam pembelajaran daring. Baiklah, dengan dosen pengampu mata kuliah Etika Pendidik, Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai etika pendidikan yang akan saya angkat permasalahannya, yaitu permasalahan krisis etika dalam pembelajaran daring. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini sejak diterbitkan surat edaran oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 pada 24 Maret 2020. Pelajar di Indonesia maupun mahasiswa menjalani kegiatan pembelajaran secara daring. Sejak saat itu, pendidik dan pelajar harus sama-sama beradaptasi dan belajar untuk keperluan kelas jarak jauh seperti sekarang ini. Pembelajaran jarak jauh atau daring dilakukan dari rumah bermodalkan laptop ataupun gawai dan kuota internet untuk mengerjakan tugas, diskusi kelompok, ataupun melakukan tatap maya melalui via aplikasi Zoom. Pelajar dan mahasiswa harus mengubah strategi belajar sembari beradaptasi dengan situasi dan mencari cara untuk tetap mendapat atensi dan nilai. Tenaga pendidik juga harus berpikir keras mengubah metode penilaian. Tenaga pendidik juga harus berpikir keras untuk mengubah metode penilaian atau cara mengukur keberhasilan anak didiknya menggunakan via layar gawai, baik pengajar dan yang diajar sama-sama menuju cara yang baru untuk kegiatan belajar mengajar. Etika dan moral terasa ada yang hilang selama pembelajaran daring dilakukan, karena pembelajaran daring berfokus pada sistem, etika dan moral mulai terabaikan. Contohnya saja pada saat kegiatan daring, misalnya mengubah cara mahasiswa untuk aktif di perkuliahan. Pada saat kegiatan daring dilakukan dan tatap maya melalui Zoom dilakukan, permasalahan yang sering terjadi yaitu banyaknya peserta didik yang tidak mengaktifkan kamera pada saat pembelajaran daring dilakukan dan pendidik sedang menjelaskan materi pembelajaran. Padahal para pendidik ingin agar anak didiknya aktif dan menjawab, namun seringkali para peserta didik mengabaikannya dan hanya bungkam dan diam karena alasan sinyal. Entah apa yang ada di pikiran siswa untuk mengabaikan atau membuat kelas menjadi santai ketika KBM sedang langsung. Selain itu juga, permasalahan yang terjadi yaitu peserta didik kerap sekali tidur setelah melakukan absensi. Kejadian itu membuatnya merasa bahwa pembelajaran daring tidak berjalan dengan efektif karena tidak adanya kontrol dari sang pendidik. Kebanyakan mahasiswa mengeluh dengan pembelajaran daring, dengan tugas yang menumpuk, lelah, dan mahasiswa yang kurang tidur karena harus melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi, apakah para dosen tidak merasakan begitu? Nah, di sini kita harus menyadari bahwasanya dosen pun harus berupaya mengganti materi dan metode agar mahasiswa tetap terjaga selagi kelas dan paham materi yang akan dijelaskan. Dosen hanya berharap agar mahasiswa dapat hadir sepenuhnya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun terjadi jarak jauh. Solusi dari permasalahan yang terjadi ini membuat dilema bagi pengajar maupun pelajar dan perlu menjadi perhatian pihak institusi atau pendidikan. Pihak institusi dapat menerapkan sistem atau kurikulum yang terkait dengan kelas daring. Sistem tersebut dipastikan berlangsung
dan di bawah kendali oleh pengajar. Soal etika dan peraturan kelas virtual bisa didiskusikan bersama pelajar terkait penggunaan kamera, chat, pengumpulan tugas. Ketika sudah disepakati bersama, mahasiswa dan dosen akan memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Juga dituntut untuk bisa kondusif ketika berada di kelas daring. Pada akhirnya, kondisi ini tidak akan menyudutkan siapapun ketika sama-sama bersinergi. Ada aturan yang jelas dan ada sistem mengajar yang tepat untuk kelas daring, serta ada semangat yang sama untuk menjunjung tinggi etika dalam pendidikan. Baiklah, pintar karena belajar, cerdas karena mengajar. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi permasalahan etika dalam pembelajaran daring. Jika ada salah kata, saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.